Sring. Ya apa kabar lur, sehat-sehat kabeh ya. Bali maneh ambek aku Icang Ronin seperti biasa. Setelah kemarin kita ngidul film Perang Dunia Kedua Enemy at the Gates ya. Kali ini sesuai beberapa requestan dari kalian, kita akan mengidul film perang era perdinastian bergenre action drama sejarah. Film ini berjudul The Swordsman tahun 2020. Ciami Soro film ini lur, ada mas kandungku juga, siapa lagi kalau bukan Joe Taslim. Rugi kalau kalian nggak lihat secara utuh. The Swordsman bercerita tentang seorang pendekar pedang yang harus menyembunyikan identitasnya sejak kematian sang raja. Apa yang sebenarnya terjadi? Konflik apa yang akan dia hadapi? Langsung aja kita gas pantun kali ini dari Sunda, Adelia Zahra ya. Hatur nuhun Mbak Adel. Nyi ite ngalapetei monggo sekecaken. Aya naon aduh. Film ini berdasarkan peristiwa sejarah yang sesungguhnya. Pada tahun lunar 1623, pasukan pemberontak yang dipimpin pejabat Lee Mo-kyo dan Min Sung-ho akan menyerang rajanya sendiri bernama Gwang Hae, yaitu raja ke-15 dinasti Joseon atau Korea. Karena raja telah dianggap tidak memihak kedua dinasti lainnya yang sedang bertarung, yaitu dinasti Ming dan dinasti Qing Cina. Penjelasan sedikit lur, pada tahun itu raja dinasti Joseon memutuskan tidak memihak siapa-siapa demi keselamatan rakyatnya. Kalau membela dinasti Ming, nanti dinasti Qing dengan pasukan kejinan barbarnya pasti akan membunuh banyak rakyat Joseon. Sedangkan kalau memihak dinasti Qing, Raja Gwang Hae nggak enak lur, karena dulu dinasti Ming pernah berjasa membantu dinasti Joseon dalam suatu peperangan. Jadi ya dia lebih memilih netral demi rakyatnya daripada harus ikut berperang. Selain itu, Lee Mo-kyo mengatakan jika Raja Gwang Hae telah membunuh saudaranya sendiri dan menghukum mati beberapa jenderalnya, padahal itu semua demi kebaikan rakyatnya. Pasukan pemberontak ini mendesak raja untuk memihak kepada dinasti Ming yang sudah berjasa terhadap kemenangan dinasti Joseon dahulu. Gitu lur. Lanjut, terlihat seorang pendekar pedang muda terbaik di Joseon sekaligus pengawal sang raja bernama Gyeom Sabok. Dia akan melawan pasukan pemberontak sendirian untuk melindungi Raja Gwang Hae. Min Sung-ho yang juga seorang pendekar berkapabilitas tinggi menantang Gyeom Sabok untuk berduel, dan inilah pendekar pedang. Beberapa tahun pun berlalu, sekarang Gyeom Sabok yang sudah gondrong dan tidak terawat mengubah namanya menjadi Taeyul karena suatu alasan. Dia sudah memiliki seorang putri bernama Taeyok dan mereka bekerja sebagai penjual kulit hewan. Terlihat mata Taeyul yang sakit dan pandangannya semakin kabur. Karena itulah Taeyok memeriksakan ayahnya ke seorang tabib. Tabib berkata jika ada darah yang menggumpal di dalam mata Taeyul sebelum semakin parah dan bisa buta total. Tabib meminta Taeyok segera mencari obat herbal di pos perdagangan desa. Matanya udah sakit begini, Taeyul masih aja nggak mau turun ke desa ya kan, dan lebih memilih tetap tinggal di gunung. Taeyok pun heran kenapa ayahnya sampai segitunya nggak mau turun dari gunung, dan Taeyok memutuskan turun ke bawah sendirian demi kesembuhan mata ayahnya. Tapi sebagai seorang ayah yang teladan, Taeyul pun akhirnya ikut menemani anaknya. Pada tahun itu, karena Raja Gwang Hae yang diasingkan sudah tewas, kini Raja Injo sudah menggantikan menjadi raja dari Joseon. Raja Injo dan para pejabat lainnya membicarakan tentang kaum wanita di Joseon yang telah dijadikan budak oleh dinasti Qing. Karena saat itu, Qing berhasil menjajah Joseon yang sudah memihak dinasti Ming. Wanita-wanita Joseon bisa dibebaskan asalkan dibayar dengan harga yang sangat tinggi. Tapi karena keuangan mereka terbatas dan tidak punya kekuatan tempur melawan dinasti Qing, pejabat Lee Mo-kyo akan bernegosiasi dengan bagian perbudakan dinasti Qing yang disebut Hwangba. Sedangkan Min Sung-ho yang dulu berduel dengan Gyeom Sabok atau yang sekarang Taeyul memutuskan untuk keluar dari dinasti Joseon karena dia merasa bersalah atas kondisi Joseon yang mengenaskan dan sedang dijajah oleh dinasti Qing. Taeyul dan Taeyok pun sampai di tempat perdagangan desa. Taeyok yang sangat bahagia melihat keramaian mencoba berbagai barang-barang di sana. Pak Cireng mau.
Lalu terlihat pasukan-pasukan Sing yang mengambil lagi beberapa wanita Joseon. Suami dan anaknya pun ingin membebaskan, tapi jelas mereka nggak punya uang. Si suami memohon ke salah satu dari 3 algojo yang datang, tapi dia langsung ditampar tanpa belas kasihan sedikit pun. Saat itu Taeyok ingin membelanya, tapi Taeyul langsung melarangnya karena akan lebih baik jika mereka nggak ikut campur. Setelah itu datanglah pasukan Joseon, tapi ketika mereka tahu keributan itu karena pasukan-pasukan barbar dari Sing, mereka hanya bisa pasrah dan pergi dari sana. 자신 있으면 호박해 보시든가. 가자. Lee Muk-yo akhirnya bertemu dengan perwakilan dari Sing bersama seorang penerjemah karena orang-orang Sing nggak bisa bahasa Joseon. Tak lama kemudian datanglah kepala Huang Bang, pemimpin dari penjual belian perbudakan bernama Guru Tai. Jo Taslim kalau gondrong begini sangar juga. Guru Tai adalah sepupu dari Kaisar Sing dan dia bisa berbahasa Joseon, jadi Lee Muk-yo tidak perlu memakai penerjemah lagi. Sambil ditemani 3 algojo sebelumnya, Guru Tai yang memang sangat arogan dan bengis terus mengolok-olok dinasti Joseon. Jelas Min Sung-ho sebagai pendekar pedang nggak terima direndahkan seperti itu. Salah satu algojo pun akan menyerang tapi ditahan oleh Guru Tai dan meminta mereka berdua untuk latih tanding. 분위기도 바꿀 겸 함께 검술 대련이나 보면. Meskipun Min Sung-ho sudah diminta mengalah, tapi otot dan jiwa kependekarannya tidak bisa melakukan itu dan Sung-ho pun memenangkan latih tanding tersebut. 듣던 대로 훌륭한 검술이요. Sesampainya Taeyul dan Taeyok di pos perdagangan, mereka bertemu pemiliknya bernama Hwaseon. Ternyata harga obat herbal yang diinginkan sangatlah mahal dan untuk mendapatkannya harus ada orang dalam pejabat tinggi dinasti Joseon. Taeyok pun masih ngotot ingin membarter obat tersebut dengan kulit hewan jualannya, tapi tetap aja nggak bisa. Mereka berdua pun akhirnya pergi dan sempat berpapasan dengan Guru Tai and the Gang. Guru Tai mendatangi Hwaseon untuk menawarkan kerjasama perdagangan budak. Jelas langsung ditolak ya kan, dan mempersilahkan Guru Tai beserta 3 algojonya beristirahat di sana. 뭐답지고 왔다가 포울런 탑치꾼이들로는. 자, Saat dalam perjalanan pulang, Taeyul memberikan gelang yang dihiasi kerincingan ke Taeyok dan dia sangat senang dengan hadiah tersebut. Lalu mereka pun bertemu dengan seorang mak-mak penjaga warung yang dulu pernah menyusui Taeyok saat dia masih kecil. Untuk sementara waktu, mereka memutuskan beristirahat di sana. Malamnya, Hwaseon diminta menemui Lee Muk-yo. Hwaseon ditugaskan untuk mencari seorang gadis muda yang bisa dipercaya untuk merawat ibunya Lee Muk-yo yang sedang sakit keras. Keesokan paginya, Taeyul sudah nggak ada di sana. Taeyok bertanya ke mak-mak warung kemana kak ayahnya pergi. Oh, nggak tahu, itu kayaknya udah pergi dari subuh-subuh katanya. Tak lama kemudian, datanglah Hwaseon beserta ajudannya menemui Taeyok. Ternyata Taeyoklah yang diminta menjaga ibunya Lee Muk-yo. Tanpa sepengetahuan ayahnya, Taeyok pun langsung menerima tawaran pekerjaan itu karena nanti dijanjikan mendapatkan obat herbal yang diinginkan. Selain itu, Hwaseon juga akan memberikan tempat tinggal untuk Taeyok dan ayahnya di dekat sana. 고맙습니다. 참말로 고맙습니다. 고맙습니다. Di lain tempat, ternyata Taeyul mendatangi seorang penempa pedang yang dulu membuatkan pedang untuknya saat jadi pengawal raja, hanya untuk memastikan apakah si penempa pedang masih hidup. Sekembalinya Taeyul ke warungnya emak-emak, dia diberitahu jika Taeyok dibawa pergi oleh Hwaseon dan langsung pergi menjemputnya. Di pos perdagangan, betapa terkejutnya Hwaseon dengan kemesuman 3 algojo yang akan mengasuh oleh 3 wanita semelohek di sana. Karena nggak terima dengan makian dari Hwaseon, mereka pun akhirnya bertarung. Tapi dengan mudahnya, meskipun tanpa senjata, salah satu algojo berhasil menumbangkan mereka berdua. Dan tiba-tiba 여자한테 너무하는 거 아니에요? Taeyul kesana tidak untuk menyerang balik, tapi dia lebih memilih untuk meminta maaf atas perbuatan putrinya dan meminta ampunan ke para algojo sambil berlutut. Dengan kurang ajarnya, salah satu algojo membolehkan Taeyul pulang asalkan dia berasal dahulu dengan putrinya. Oh, pedofil jan. Astagfirullahaladzim. Lalu algojo lainnya tiba-tiba menyerang karena dia menyadari Taeyul yang mengerti cara memegang pedang. Pertarungan yang sebenarnya tidak diinginkan pun terjadi.
main-main sama Taeyul. Di kejauhan terlihat Min Sung Ho yang menyadari jika itu adalah lawannya dahulu, yaitu sang pengawal raja Gyeom Sabok. Lalu film pun flashback di mana saat pertarungan itu, pedang Gyeom Sabok patah dan mengenai matanya. Nah, ini alasan kenapa matanya sering kabur, lur. Sampai akhirnya Raja Gwanghwae menghentikan duel mereka dan memilih untuk menyerahkan dirinya. Sebelum itu, Gwanghwae pun memberikan potongan kain bajunya dan meminta Gyeom Sabok untuk menjaga putri semata wayangnya. Sejak saat itulah, Gyeom Sabok mengganti namanya menjadi Taeyul dan menyembunyikan identitas aslinya demi keselamatan Taeyok yang ternyata adalah putri Raja Gwanghwae. 부탁한다. Taeyul akhirnya menceritakan semua kisah itu ke Taeyok, tapi Taeyok nggak peduli dengan semua itu karena dia sudah menganggap Taeyul sebagai ayahnya sendiri yang sudah merawat dan membesarkannya. Taeyok pun mengatakan jika dia akan menjadi anak angkatnya Lee Mok-yo agar bisa mendapatkan obat herbal untuk kesembuhan mata ayahnya. Tapi Taeyul tidak ingin ditinggal begitu saja karena dia sudah tidak punya siapa-siapa lagi. Namun keputusan Taeyok sudah bulat karena itu untuk kebaikan Taeyul sendiri. Taeyok pun dengan berat hati pergi meninggalkan ayahnya dan meminta bantuan mak-mak penjaga warung untuk selalu menjaganya. Taeyok pun akhirnya pergi dari sana sambil menangis melihat gelang pemberian ayahnya. Di lain tempat, Min Sung Ho melihat beberapa pejabat yang sedang berkumpul di rumah Lee Mok-yo dan menguping pembicaraan mereka. Ternyata lur, dengan brengkesnya Lee Mok-yo dan pejabat lainnya sengaja mencari anak angkat untuk menggantikan anak kandung mereka yang akan diberikan ke Guru Tai sebagai jaminan keamanannya Joseon. Berarti dusta lur, nggak ada yang namanya ngerawat ibunya itu, nggak ada ya kan? Yang ada Taeyok akan diberikan ke Guru Tai dan dijadikan budak. Lee Mok-yo juga sudah mengirimkan surat ke Raja Injo yang menyarankan raja untuk melawan dinasti Sing karena perilaku mereka yang sangat tidak manusiawi. Setelah menguping pembicaraan tersebut, Min Sung Ho sadar bahwa apa yang dikatakan Raja Gwanghwae dahulu ternyata benar. Jika mereka melawan dinasti Sing, maka yang ada banyak rakyat Joseon yang akan tersiksa. Sayangnya surat perlawanan balik ketahuan sama Guru Tai. Karena itulah Guru Tai berencana membasmi semua pejabat Joseon sekaligus akan membunuh Taeyul yang sudah mempermalukan ketiga algojonya dengan pasukan rahasia. Setelah ditinggal oleh Taeyok, Taeyul pun merasa sangat kesepian. Mak-mak warung mengatakan, udahlah masa tinggal sama ente terus di gunung, kan lebih baik jadi anak angkatnya bangsawan. Taeyul pun akhirnya memutuskan kembali ke gunung. Tapi di tengah perjalanan, dia melihat ada halayak ramai sedang berkerumun. Ternyata mereka melihat seorang ibu dan anaknya yang bekas budak sudah bunuh diri karena tidak tahan dengan perjulitan tetangga yang menyebut mereka adalah pelacur. Ya zaman itu lur, jadi budak otomatis menjadi objek pelampiasan nafsu juga tentunya. Lalu saat Taeyul sampai di hutan, tiba-tiba dia diserang oleh pasukan rahasia. Ini lagi skill nggak seberapa nyerang-nyerang, kasih tahu Yul. Ternyata tongkat tersebut adalah sarung pedang yang berisi pedang patahnya saat bertarung dengan Min Sung Ho dahulu. Merasa ada sesuatu yang tidak beres dan khawatir dengan kondisi Taeyok, Taeyul pun segera pergi mencari keberadaannya. Di kediaman Lee Mok-yo, dua anak angkat yang sudah dikumpulkan akan dikirim termasuk Taeyok. Tapi tiba-tiba semua pejabat pun langsung dibantai dan kejadian itu dilihat oleh Taeyok juga temannya. Mereka berdua pun langsung dibawa berlutut di hadapan Guru Tai, termasuk Lee Mok-yo yang masih dibiarkan hidup. Satu persatu pelayan di sana dibunuh lur, dan ketika giliran Taeyok yang akan dibunuh, salah satu algojonya mengatakan jika dia adalah anak dari pria bertongkat. Mendengar itu Guru Tai akhirnya tahu betapa liciknya Lee Mok-yo yang rela menumbalkan anak orang lain demi menyelamatkan anaknya sendiri. Tak lama kemudian datanglah Min Sung Ho. Lee Mok-yo pun sangat senang karena ada bala bantuan. Tapi ternyata Min Sung Ho sudah membelot karena dia tahu betapa busuknya Lee Mok-yo yang sok-sokan bekerja atas nama dinasti. Padahal sebenarnya itu demi menyelamatkan dirinya sendiri. Kapok. Di pos perdagangan, semua orang di sana juga dibantai oleh algojo Guru Tai yang lainnya sambil mencari di mana Taeyul berada. Tepat ketika Hwaseon akan dibunuh, Taeyul pun datang dan gak pakai basa-basi langsung dihabisi itu algojo.
Mampus satu ya kan. Taeul pun menodongkan pedangnya ke Hwaseon dan menanyakan di mana putrinya berada. Ketika diantar ke kediaman Lee Mo-kyo, betapa terkejutnya mereka karena semua orang sudah dibantai. Hwaseon pun mengatakan jika dia hanya ditugaskan mencari anak angkat oleh Lee Mo-kyo dan nggak tahu jika ternyata anak angkat itu akan dijadikan sebagai tumbal. Setelah diberitahu antek-anteknya guru Tai ada di rumah bordil, Taeyeon pun langsung pergi ke sana untuk mencari tahu di mana camp budak berada. Di kediaman sang raja, Lee Mo-kyo akan mengadu ke Raja Inju karena anak satu-satunya telah dibawa guru Tai. Tapi saat masuk ke dalam ruangannya, ternyata guru Tai sudah ada di sana karena Raja Inju memilih tunduk kepada dinasti Sing. Sesampainya Taeyeon di rumah bordil, siapapun yang menghalanginya langsung ditebas dan tersisa satu pasukannya guru Tai. Dia akhirnya memberitahu jika mereka juga menangkap mak-mak warung karena waktu itu Taeyeon nggak ada di sana. Setelah diberitahu lokasi camp para budak yang berada di perbatasan, tetap aja dibunuh dia, ya kan? 잘못했습니다. 살려주십시오. 얼마든지 드리겠습니다. Di camp budak, terlihat salah seorang pria yang berusaha menyelamatkan istrinya, tapi dia langsung disiksa habis-habisan oleh para penjaga. Sampai akhirnya Taeyeon pun datang dan melihat mak-mak warung yang akan diperkaos. Dengan dinginnya, Taeyeon langsung menghabisi mereka semua tanpa ampun. Hanya tersisa satu penjaga yang lagi kobam. Dia yang ketakutan pun langsung membuka semua kurungan para budak. Ternyata daun-daun muda termasuk Taeyeon telah dibawa pergi dari sana. Setelah itu Taeyeon pun membakar tempat jahanam tersebut, membebaskan semua wanita dewasa dan pergi ke dinasti Sing. Taeyeon dan temannya yang baru sampai di sana langsung dikurung. Lalu datanglah guru Tai yang akan memindahkan para gadis ke kapal esok hari. Di lain tempat, Lee Mo-kyo dan para pasukan Joseon berniat menyerang dinasti Sing demi menyelamatkan anaknya, dan ini tanpa sepengetahuan Raja Inju. Mereka tidak langsung berperang dan ingin bernegosiasi terlebih dahulu. Baru mulai ngomong langsung dibunuh salah satu pejabatnya Joseon. Pasukan Joseon pun auto menyerang, tapi ternyata pasukan Sing sudah siap dengan senjata apinya dan membunuh mereka semua. 있으면 별일 없을 것이니 자박한 대감님의 여친손을 Hanya tersisa Lee Mo-kyo yang masih hidup dan kedua Algojo pun mendatanginya. Sampai akhirnya datanglah Taeyeon dan penjaga camp budak yang masih hidup sebagai penunjuk jalannya. Algojo pun melempar senjatanya tapi langsung ditangkis sama Taeyeon dan mengenai penjaga yang tadi. Setelah itu Taeyeon pun melawan kedua Algojo. Mendengar suara keributan di kejauhan, pasukan bersenjata pun datang dan Taeyeon menjadikan salah satu Algojo sebagai tamengnya, lalu membunuh semua pasukan bersenjata. Gila sih kombinasi Neo-nya Matrix sama Kenshin Himura ya kan? Tersisa satu Algojo lagi, tapi tiba-tiba datanglah pasukan rahasia dengan jumlah yang lebih banyak. Tidak ada pilihan lain, Taeyeon pun akan membantai mereka semua satu persatu meskipun matanya sudah semakin kabur. Melihat betapa overpowernya Taeyeon, Algojo tadi kabur dari sana. Dengan beringasnya Taeyeon berhasil membunuh semua pasukan rahasia dan Lee Mo-kyo teringat jika dia adalah Gyeom Sabok, pengawal dari Raja Gwanghye. Meskipun dulu Lee Mo-kyo adalah orang terdepan saat memberontak, tapi dengan mirisnya dia sekarang memohon agar anaknya diselamatkan. Taeyeon jelas sudah nggak peduli dengannya karena Joseon bernasib seperti ini gara-gara ulah Lee Mo-kyo dan pemberontak lainnya. Sampai akhirnya Taeyeon pun pingsan. Di kediaman Guru Tai, dia sedang asyik diakupuntur dengan mbak-mbak bule cememeunya, yaitu Angelina. Guru Tai pun teringat dengan seorang pria yang membantai semua tahanan di penjara Sing, lalu menyabet lehernya dan kabur dari penjara. Tak lama kemudian datanglah si Algojo yang melaporkan jika pria bertongkat sudah membunuh semua pasukan. Algojo juga mengatakan jika pria tersebut ternyata adalah remaja yang dulu kabur dari penjara Sing. Karena Guru Tai mengucapkan kalimat pedas yang mengiris hati, Algojo pun langsung menyerangnya. Tapi dengan mudahnya Guru Tai membunuh Algojonya sendiri.
Setelah itu Min Sung Ho pun datang. Guru Tai mengancam akan menghancurkan Joseon jika Min Sung Ho tidak berada di pihaknya. Karena itulah dia terpaksa menuruti permintaan Guru Tai untuk membunuh Taeyul. Di lain tempat, Taeyul akhirnya sudah siuman setelah dirawat oleh Hwaseon. Meskipun Hwaseon berhasil mencegah kebutaannya, tapi dia bilang jika masih ada kemungkinan Taeyul akan buta total. Taeyul pun berterima kasih atas kebaikannya dan langsung pergi mencari anak tersayangnya. Ingat bapak-bapak penempa pedang sebelumnya, Taeyul datang lagi ke sana bukan untuk silaturahmi tapi untuk memperbaiki pedangnya. Taeyul pun langsung gas menuju pantai tempat kapal perdagangan berada. Sesampainya di sana, terlihat Min Sung Ho yang sudah menunggunya. Dia mengatakan jika semua ini dilakukan demi melindungi dinasti Joseon dari kehancuran. Aduh, Sung Ho kan yang mending komplotan sama Taeyul bareng-bareng nyerang Guru Tai malah begini. Plok. Sekarang Taeyul sudah tidak peduli sama sekali karena dia hanya mementingkan keselamatan anaknya Taeyok dan duel pun dimulai. Taeyul berhasil memenangkan duel tersebut dan pergi dari sana. Tapi tiba-tiba Guru Tai menggorok belakang lehernya Sung Ho karena yang kalah harus menerima kematian. 졌으면 죽어야지. Setelah itu Taeyul pun diajak ke arena pertarungan dan terlihat matanya yang sudah semakin kabur. Sambil menunjukkan gelang kerincing milik Taeyok, Guru Tai berjanji akan membebaskannya jika Taeyul berhasil menang melawannya. Pertarungan terakhir antara dua pendekar pedang terbaik pun dimulai. Guru Tai berhasil menyabet 2 kali dengan cukup dalam, tapi semangat dan amarah Taeyul kembali muncul ketika melihat Taeyok yang dirantai dan dibawa paksa oleh Angelina. Dengan mengikat potongan kain Raja Gwanghye di tangan dan pedangnya, Taeyul pun akan menyelesaikan pertarungan tersebut. Dan yang terjadi... Momen itu dimanfaatkan Taeyul untuk mengkoitkan Angelina. Apa nggak emosi Guru Tai melihatnya ya kan, cememeunya dibunuh dengan pedang khusus di kedua sisinya. Guru Tai pun berusaha membalas dengan mengincar Taeyok sampai akhirnya setelah kematian Guru Tai, pertempuran pun akhirnya selesai. Lalu saat Taeyul menghampiri Taeyok, sekarang matanya sudah benar-benar buta. Tapi Taeyul tetap bahagia mengetahui kondisinya yang baik-baik saja. 괜찮아. 자, 집으로. Film pun flashback saat Raja Gwanghye melatih Gyeom Sabok atau Taeyul dan mengalahkannya. Gyeom Sabok yang dibawa ke istana setelah kabur dari penjara diberi kesempatan untuk menjadi pendekar pedang di sana karena bakatnya yang sangat luar biasa. Min Sung Ho pun memberikannya sebuah pedang kerajaan yang masih dipakainya hingga saat ini sebagai pengingat agar Gyeom Sabok harus selalu melindungi Tuan Putri. Dan janji itu tidak pernah diingkari karena dia berhasil melindungi putri sang raja sampai saat ini. 그럼요. 저만 잘 따라오셔요. 전 그냥 산에 살아도 괜찮은데 왜 내려가려고 해요? 나도 이제 세상 한번 보고 싶구나. Buyar sering sang sering zat sucet sot sering sot gak jelas. Salut sama Cak Taslim, fasih banget bahasa Koreanya lur. Gimana nggak fasih? Jo Taslim tinggal di Korea 3 bulan, belusukan ke desa-desa gitu katanya. Buat nyalek. Nggak dong. Yang pasti film ini keren banget, bagus banget, harus banget kalian lihat secara utuh. Yo wes gitu dulu lur, aku Ica undur diri, matur nuwun dan senu untuk tidak beretika seperti Limokyo.
Bahasa yes untuk subscribe di bawah ini. Assalamualaikum lur.